menurut saya postingan ini untuk level sekelas menteri komunikasi. Menteri komunikasi. Tapi kemudian gaya komunikasinya, apa yang dia lakukan di sosial media, itu nggak mencerminkan dia sebagai seorang yang pantas untuk duduk di level atau di kursi menteri komunikasi gitu. Karena komunikasinya itu salah-salah gitu. Ya masa menteri komunikasi menyebarkan meme yang salah gitu, kan memalukan gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat sempurna sekali untuk kita tertawakan bersama-sama. Karena berita ini menurut saya seharusnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Seharusnya tidak pernah ada di negara kita, apalagi berita ini ada gara-gara seorang menteri. Menteri yang seharusnya terhormat dan kita hormati bersama-sama, hari ini menjadi sangat sempurna sekali untuk kita tertawakan bersama-sama. Karena beberapa hari yang lalu seorang menteri di kabinet kerja, sebut saja inisialnya Budiari, itu memposting satu meme atau gambar di akun sosial medianya yang bertuliskan bahwa penggemar Blackpink dan BTS siap menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Ini diposting di akun sosial medianya di Instagram dan di Twitter kalau nggak salah. Dan saya sempat lihat gitu ya, karena ini nyebar di beberapa grup WhatsApp gitu. Grup WhatsApp anak-anak muda itu banyak yang protes. Masa sih kita dukung Prabowo Gibran? Ada tuh teman-teman dari adik-adik saya gitu ya, yang satu grup WA dengan saya itu ada yang protes gitu. Dan saya pikir, oh ini menteri ini. Gak mungkin bohong ini, gak mungkin ini hoax gitu kan, karena ini menteri yang posting, menteri komunikasi dan informatika, masa nyebarin hoax gitu kan. Dan setelah beberapa hari berlalu gitu ya, atau beberapa jam setelah dia posting gitu ya, itu Budiari kemudian sempat ditanyai sama wartawan, kenapa memposting sebuah meme atau sebuah gambar seperti itu. Ini diposting secara sadar atau enggak katanya. Dan Budiari menjawab, oh saya sadar. Sadar katanya. Memposting ini tuh secara sadar katanya. Artinya Budiari mengakui bahwa yang memposting meme atau gambar itu adalah dirinya sendiri. Karena dia mengakui dia sadar katanya. Beritanya masih ada sekarang gitu ya. Ya silahkan kalian capture, mungkin nanti takut hilang berita-beritanya gitu ya. Ada di beberapa media gitu kan. Ya maklum, kita berhadapan dengan Menkominfo. Nah, ketika ditanya sama wartawan kenapa memposting seperti ini kayaknya salah deh. Apa benar penggemar Blackpink dan BTS itu mendukung Prabowo Gibran? Kan nggak ada pernyataan semacam itu. Ya saya nggak tahu lah, kurang lebih mungkin seperti itu pertanyaan dari wartawan gitu ya. Kemudian Budiari itu menjawab dengan PD-nya bahwa dia juga adalah penggemar Blackpink katanya. Sementara istrinya itu penggemar BTS. Sungguh kebetulan sekali. Sungguh keluarga yang sangat imajinatif sekali. Bayang nggak? Suaminya penggemar Blackpink, istrinya penggemar BTS. Imajinatif. Tapi ya oke lah gitu ya. Setiap orang kan punya kesukaan masing-masing. Ya mana tahu mereka memang seperti itu, ya biarin aja gitu ya. Satu keluarga ternyata cocok gitu kan. Tapi beberapa jam setelah Budiari ini diwawancara oleh wartawan dan kemudian beritanya jadi muncul di beberapa platform media gitu, itu kemudian ternyata postingan itu hilang. Sampai sekarang udah nggak ada gitu. Padahal katanya itu diposting secara sadar. Nah ini pertanyaan sekarang, ketika dia menghapus postingan itu menghapus secara sadar atau nggak sadar? Ya mana tahu nggak sadar gitu ya. Kepencet, kehapus, ya mana tahu gitu kan. Alasan banyak para mantan kan kayak gitu. Alasannya kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Tapi kalau kita baca lagi postingan ini, itu memang adalah sebuah pernyataan yang salah gitu. Karena
penggemar Blackpink dan BTS itu ada banyak gitu. Ada di berbagai negara. Jadi ada banyak negara itu yang kemudian masyarakatnya menggemari BTS dan Blackpink. Di Indonesia juga ada banyak gitu, nggak cuma Budiari. Jadi ketika kemudian seorang menteri Kominfo mengklaim bahwa dirinya adalah penggemar Blackpink, kemudian istrinya adalah penggemar BTS, kemudian dia bikin atau menyebarkan meme penggemar BTS dan Blackpink siap dukung Prabowo Gibran satu putaran. Ini kan udah jelas-jelas salah ini. Ini sudah mengarah ke hoax gitu, karena yang namanya penggemar itu ada banyak gitu. Nah, Budiari ini mengatasnamakan siapa? Dia mengatasnamakan pribadi. Seharusnya itu tidak pernah boleh terjadi gitu, karena kalau dia mengklaim sebagai penggemar gitu ya, itu kan artinya mewakili banyak orang, mewakili banyak penggemar BTS dan Blackpink. Kalau cuma dia yang suka Prabowo dan Gibran, dia tidak boleh kemudian menyebutkan penggemar Blackpink dan BTS mendukung Prabowo. Gak bisa, karena itu klaim gitu. Dia seperti mewakili banyak orang gitu kan. Padahal sebenarnya dia cuma sendirian sama istrinya gitu. Jadi ini adalah sebuah hoax gaya baru gitu ya, atau sebuah klaim yang tidak tepat gitu, karena kemudian dia seperti mewakili banyak atau semua penggemar BTS dan Blackpink. Padahal itu nggak ada sama sekali gitu ya. Dia posting itu karena pribadi dia, dan itu juga masih kita pertanyakan gitu ya, seperti Budiari suka Blackpink itu suka apanya gitu kan, suka lagu yang mana, hafal nggak dia gitu, karena kalau statusnya sudah penggemar, mestinya hafal dong. Kalau cuma tahu AY, wah itu bukan penggemar, itu sebatas tahu gitu, itu menjadi pengetahuan banyak orang, tidak bisa sampai kemudian di level penggemar. Penggemar itu minimal dia hafal satu lagu dong. Nah, ini perlu kita uji juga gitu. Budiari hafal nggak satu lagu aja dari Blackpink? Hafal nggak? Saya agak meragukan gitu. Tapi ya kembali lagi, kita bisa saja memang suka dengan berbagai hal yang tidak disangka-sangka oleh orang lain. Bisa saja Budiari sangat hafal lagu-lagu Blackpink, atau mungkin sudah hafal semua lagu-lagu yang diciptakan oleh Blackpink, mana tahu gitu kan. Itu akan menjadi satu keunikan tersendiri gitu ya. Kominfo, Budiari, kebayang nggak? Orang kayak Budiari hafal lagu Blackpink. Ini ngebayangin aja kita udah mules. Apalagi kalau sampai kemudian Budiari membuktikan kalau dia hafal lagu Blackpink. Itu gak kebayang. Tapi permasalahannya bukan soal lagu Blackpink atau bukan soal pembuktian Budiari ini benar-benar ngefans Blackpink atau enggak, tapi menurut saya postingan ini untuk level sekelas menteri komunikasi. Menteri komunikasi. Tapi kemudian gaya komunikasinya, apa yang dia lakukan di sosial media, itu nggak mencerminkan dia sebagai seorang yang pantas untuk duduk di level atau di kursi menteri komunikasi gitu. Karena komunikasinya tuh salah-salah gitu. Ya masa menteri komunikasi menyebarkan meme yang salah gitu? Kan memalukan gitu. Ya saya coba mencari bahasa-bahasa yang agak halus lah, memalukan lah gitu kan. Ya karena ini sudah tidak pas kalau kemudian dia sampaikan seperti itu. Dia harusnya mengakui sejak awal, dia menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan tidak pernah pantas untuk dia sebarkan gitu. Karena ya itu salah, entah dia bikin sendiri atau dia dapat dari grup WA, ini jelas-jelas salah. Apalagi kalau kemudian dia mengaku postingnya secara sadar, itu jauh lebih salah lagi. Tapi dari sini, di sisi lain kita harus mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kejadian ini gitu. Karena dengan munculnya postingan ini di sosial medianya Budiari dengan gaya komunikasi yang seperti itu, yang menabrak-nabrak kepatutan dan etika gitu ya, kita nampaknya harus bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan Pak Ganjar dan Mahfud MD. Karena pendukung-pendukung sebelah Prabowo Gibran seapa ya? Senaif ini gitu, bukan senaif, se nggak jelas ini gitu. Jadi nampaknya gitu ya,
kita harus bersiap-siap untuk melawan banyak sekali raksasa-raksasa yang dipelihara oleh rezim ini untuk membela kubu Prabowo Gibran. Karena ini nggak etis gitu. Karena kalau kemudian seorang menteri memposting seperti itu di akun sosial medianya, yang itu salah, yang itu nggak etis dan sebagainya gitu ya, itu artinya di belakang layar itu ada yang bisa dia lakukan jauh-jauh lebih besar dibandingkan pernyataan secara terbuka seperti ini. Karena kalau dia sudah berani terang-terangan, berarti di belakangnya itu ya dia melakukan lebih dari itu gitu. Dia artinya memang benar-benar mendukung Prabowo Gibran dengan segala, mungkin dengan segala yang dia miliki atau posisinya hari ini gitu. Karena sebagai Menkominfo di era seperti sekarang, ini sangat-sangat penting sekali dan sentral sekali perannya gitu. Saya terus terang tidak ingin berpikir negatif soal Presiden Jokowi yang kemudian menempatkan Budi Ari di posisi sepenting ini gitu ya. Saya berusaha untuk tidak berpikir negatif gitu. Tapi hari ini gitu kita sulit sekali untuk kemudian tidak mencurigai bahwa ini adalah upaya untuk memenangkan Prabowo Gibran dengan segala cara. Karena kemudian menempatkan orang-orang di posisi-posisi strategis untuk mendukung dengan segala kekuatan dan fasilitas yang dimiliki oleh para pihak ini. Seperti misalkan salah satunya adalah Budi Ari. Tapi dari sini gitu ya, untungnya ini masih ada waktu sekitar 2 bulan gitu. Ini harus kita sadari bersama-sama agar kita semua, terutama penonton-penonton saya gitu ya, ini kita harus bersama-sama melawan kesewenang-wenangan kubu pemerintah yang jelas-jelas sudah tidak netral seperti ini. Karena ya kalau kayak gini ada Menteri Komunikasi dan Informatika kemudian mendukung Prabowo Gibran, jelas itu udah gak netral. Udah jelas gitu ya. Dia nyatakan sendiri, dia posting secara sadar, bahkan postingannya itu sebatas klaim atau hoax. Nah, kalau situasinya seperti sekarang, maka rakyat kita semua harus bersama-sama gitu. Karena dengan posisi seorang menteri, dia punya fasilitas yang cukup banyak gitu. Ya, saya nggak mau sebutin, ada banyak lah gitu ya. Tapi intinya itu akan membuat perjuangan kita akan jauh-jauh lebih berat. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kepada saya dan website siwot.com gitu, karena saya ngelihat juga beberapa minggu yang lalu ada semacam serang-serangan gitu ya ke website. Ya tapi itu biasalah, itu bisa diatasi sama IT saya gitu ya. Tapi saya melihat bahwa jangan-jangan itu akan lebih masif lagi dilakukan. Saya nggak ingin mencurigai seorang Budi Ari, seorang Menkominfo yang punya kewenangan, yang punya fasilitas dan akses gitu ya. Saya nggak mau mencurigai, tapi kalau situasinya seperti ini, maka mungkin akan ada resiko-resiko yang bisa saya dapatkan setelah ini. Tapi pesan saya gitu ya, pesan saya untuk kita semua ini, kita harus bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini. Jadi kalau misalkan nanti, saya nggak tahu ya situasinya akan seperti apa, tapi semoga ini tidak pernah terjadi. Tapi kalau misalkan nanti kemudian terjadi pemblokiran internet di beberapa tempat gitu, atau pengaturan media-media atau pengaturan konten-konten yang kemudian dihapus dengan sedemikian rupa, dan itu menjadi pengalaman tahun 2019 lalu gitu ya. Bayangkan 2019 kita hanya melawan Prabowo atau oposisi, tapi kemudian di beberapa titik itu kita bisa dihapus-hapusin konten-konten kita, bisa diblokir-blokirin dengan segala cara lah gitu ya. Yang nggak tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi hari ini kita melawan pemerintah, kita melawan seorang Menkominfo yang memang punya kewenangan seperti itu. Jadi bagi saya kita harus menyadari ini bersama-sama hari ini, dan saya punya satu ide gitu ya, bagaimana kalau setiap teman-teman, setiap orang-orang yang nonton video saya berikan satu tugas dan satu kewajiban untuk menjelaskan minimal kepada 10 orang terkait bahaya politik dinasti politik dan apa yang terjadi di MK sana. Kesewenang-wenangan, intervensi pihak penguasa, intervensi pihak-pihak luar untuk mengubah undang-undang dengan semena-mena, itu benar-benar harus kita jelaskan, itu harus kita bisa pastikan orang-orang di sekeliling kita, minimal 10 orang di sekeliling kita menyadari dan paham bahayanya.
Karena kalau hari ini undang-undang sudah mereka ubah, undang-undang mereka atur dengan sedemikian rupa, mereka bolak-balikkan dengan begitu senyapnya gitu ya. Maka di masa depan akan ada banyak orang atau undang-undang yang bisa juga diatur dan diubah-ubah dengan semena-mena. Dan dari sini saya yakin kita semua tidak mau situasinya seperti itu. Kita tidak mau situasinya bahwa negara ini dimiliki hanya 1-2 keluarga, hanya keluarga Orba dan keluarga Pak Jokowi misalkan. Kita nggak mau. Kita ingin negara ini dimiliki oleh kita bersama-sama dan segala persaingan yang ada di dalamnya itu bisa berlangsung secara fair, tidak seperti sekarang. Hanya gara-gara anak presiden bisa langsung jadi cawapres. Hanya karena anak-anak presiden langsung bisa jadi ketua umum partai meskipun baru masuk 2 hari. Itu jelas adalah sebuah persaingan, adalah sebuah proses yang sangat-sangat tidak fair, tidak adil untuk semua orang. Nah, ini harus kita hentikan, harus kita lawan bersama-sama, dan itu pada akhirnya harus kita menangkan bersama-sama. Karena kemenangan ini untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia, untuk sejarah negeri ini, untuk puluhan atau ratusan tahun ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.